Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba mengupas mengenai masalah yang dihadapi kepala sekolah dalam tugas profesionalnya. Mengenal adanya masalah-masalah, proses, penyebab, dan dampak yang dihadapi oleh kepala sekolah ada 3 hal. Yang pertama, masalah dalam pembelajaran. Masalah dalam pembelajaran merupakan pengelolaan sekolah yang muncul dihadapi kepala sekolah pada lingkup sekolah. Di antaranya, tidak adanya guru dalam merencanakan dan mempersiapkan proses belajar mengajar. Kedua, kurangnya variatif metode PBM. Ketiga, minimnya sumber belajar yang dibutuhkan. Keempat, kurangnya kemampuan guru dalam menilai hasil belajar. Kelima, rendahnya kompetensi guru dalam PBM. Keenam, rendahnya minat siswa dalam PBM. Ketujuh, kurangnya motivasi guru dalam berkarya. Kedelapan, tidak memadai. Kesembilan, minimnya sumber daya manusia guru dan sarana. Kesepuluh, kurangnya variasi dan metode PBM. Masalah dalam manajemen sekolah. Yang pertama adalah biasanya manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan kegiatan kepala sekolah yang dibantu oleh wakil kepala sekolah urusan kurikulum dan guru-guru dalam merencanakan, mengorganisasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum sekolah. 3. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Kurangnya profesional tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, kurangnya jumlah tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, rendahnya disiplin dan motivasi kerja tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, rendahnya penguasaan materi bagi tenaga pendidik. Sebagian tenaga pendidik masih ada yang belum S1. Masih ada ketidaksesuaian antara latar belakang dan mata pelajaran yang diampu. Tidak jarang tenaga TU tidak dapat mengoperasikan komputer. Penanganan bimbingan konseling pada sekolah banyak yang tidak memiliki latar belakang psikologi, pendidikan, dan bimbingan. Bahkan ada sekolah yang tidak memiliki guru BP. Sarana dan prasarana. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, rendahnya perawatan fasilitas sekolah, sulitnya melaksanakan pemutakhiran data masalah sarana prasarana, rawannya bencana alam, banjir, kebakaran, gempa. Banyak komputer tidak digunakan, akhirnya rusak karena tidak ada tenaga yang mengoperasikannya. Tidak tersedianya laboratorium dan alat serta bahan praktikum. Kurangnya ruang kelas, perpustakaan, sarana MCK, gudang, dan sarana lainnya. Hubungan sekolah dengan masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola sekolah. Rendahnya manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan oleh pihak sekolah. Sebagian kepala sekolah tidak membuka lebar atau seluas-luasnya bagi guru dan masyarakat dalam membuat keputusan sekolah. Kepala sekolah tidak memiliki gambaran mengenal bagaimana menjalin hubungan dengan masyarakat. 6. Kepemimpinan sekolah. Kurangnya keterampilan dalam kepemimpinan yang ditandai dengan seringnya terjadi konflik antara kepala sekolah dengan personil lainnya di sekolah. Kurangnya kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi dengan warga sekolah. Kurangnya kemampuan kepala sekolah dalam memotivasi warga sekolah. Kurangnya kepala sekolah dalam menganalisis masalah serta memecahkan masalahnya. Lalu yang ketujuh, supervisi dan pengawasan sekolah. Banyak kepala sekolah tidak mengetahui bahkan tidak pernah melaksanakan supervisi sekolah. Kepala sekolah tidak mampu memberikan contoh dalam variasi metode pembelajaran. Kepala sekolah
bingung dalam menganalisis berhasil atau tidaknya suatu kondisi yang terjadi di sekolah. Rendahnya tindak lanjut dari temuan yang didapat dari pengawasan. Sebagian kepala sekolah bertindak berdasarkan kehendak sendiri tanpa melakukan identifikasi terhadap fakta, data, dan informasi yang memadai. 8. Pembiayaan sekolah. Kecilnya pemasukan dibanding dengan pengeluaran, minimnya transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sebagian kepala sekolah lemah kemampuannya dalam pembukuan, penyusunan RAPBS yang partisipatif, transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Yang 9. Budaya sekolah. Tidak adanya desain budaya sekolah yang berorientasi pada mutu. Kurangnya teladan kepala sekolah dan guru dalam menanamkan nilai-nilai yang dianut di sekolah. 10. Sistem informasi manajemen sekolah. Banyak sekolah yang tidak memiliki sistem informasi manajemen. Banyak keputusan kepala sekolah dan guru tidak didasarkan pada sistem informasi manajemen. Banyak data-data yang dikarang tidak sesuai fakta. Banyak administrasi di sekolah masih menggunakan sistem manual atau tidak menggunakan aplikasi tertentu. Salah dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bagi kepala sekolah dianggap sebagai suatu keniscayaan. Dalam membina hubungan dengan masyarakat, dasarnya adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan, pemberdayaan masyarakat hanya angan-angan saja. Di antaranya, belum adanya kepercayaan kepala sekolah kepada masyarakat atau sebaliknya, pada orang tua merasa enggan jika diposisikan sebagai pembayar. Kepala sekolah tidak menempatkan masyarakat sebagai perencana, pelaksana, dan diberi juga kesempatan mengevaluasi. Kurangnya kepala sekolah memberikan informasi mengenai sekolah kepada masyarakat atau orang tua. Masyarakat tidak diberikan akses terlibat dalam manajemen sekolah. Banyak kepala sekolah hanya melibatkan masyarakat sebagai penyandang dana. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.